Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Dahsyat luar biasa, puji Tuhan. Pagi ini adalah pagi yang indah. Kita mau bersekutu bersama, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus bekerja pagi hari ini, memenuhi hati setiap kita. Urapan-Mu mengalir saat ini ya Roh Kudus.
Ada di tengah-tengah bersama dengan kami juga Yesus. Dan kami siap bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap bersuka cita di dalam Tuhan pagi ini? Amin. Lambaikan tangannya sekali lagi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Pagi ini Allah Roh Kudus akan dicurahkan secara luar biasa. Amin. Oleh sebab itu pasti ada sukacita di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Saudara yang bersuka cita di dalam Tuhan, apakah Bapak Ibu siap menari bagi Tuhan pagi hari ini? Yes. Amin. Ya, mari bersama-sama kita pujikan pujian ini. Bersama-sama. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Angkat tangannya. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti
Bapak Ibu, tadi katanya mau menari bagi Tuhan. Angkat tangannya bersama-sama, dua-duanya. Yeay, nanti ketika bukan menari gini ya Bapak Ibu gerakannya ya. Bisa ya? Yuk bersama-sama. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertidak menari, bukan menari. Sekali lagi bersama-sama. Bukan menari. Amin. Karena Allah ada di tengah-tengah kita, kita bersuka cita pagi hari ini. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertidak menari. Bukan menari, bertidak menari. Bukan menari, bertidak menari. Siap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. 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 Pagi ini anggur yang baru, minyak yang baru akan dicurahkan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Sekali lagi bersama-sama Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Oh hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi awen dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Bersama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi
Kami merindukan Engkau ya Allah Roh Kudus. Berembuslah dengan kuat kuasa-Mu pagi hari ini. Mengalir, memenuhi setiap hati kami.
tempat ini. Kami menyembahmu Yesus. Mengalirkan Roh Kudus jamah setiap hati. Kami rindu Pagi ini saya akan ikuti apa yang Roh Kudus arahkan dalam hati saya. Saudara, pagi ini bagi Anda yang membutuhkan untuk didoakan secara khusus sebelum kita mulai belajar firman, kalau dalam hati Anda, Tuhan, aku ini butuh ada orang mendoakan. Aku ini butuh punya urapan yang baru Tuhan. Aku mulai kering, aku mulai dahaga kan Kau. Aku nggak tahu harus bagaimana. Kalau pagi ini Anda diarahkan untuk didoakan, jangan malu-malu, tutup mata Anda semua. Ada yang hari ini memang digerakkan untuk maju ke depan, untuk kami doakan, silakan Anda maju ke depan. Saya akan tunggu Anda. Sembah Dia, saudara. Satakara baya setekan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan.
curahkan di tempat ini. Sekali lagi katakan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Bapa, biarlah kuasa-Mu mengalir pagi ini Tuhan. Yang daripada-Mu saja yang boleh ada di tempat ini Tuhan. Baik yang ibadah online maupun ibadah onsite. Kesembuhan itu mengalir pagi ini Tuhan. Mujizat itu mengalir pagi ini ya Tuhan. Semua yang terbelenggu dilepaskan Tuhan. Yang mulai lemah dan goyah, yang patah hati dikuatkan Tuhan. Satakaramaya sotakaramaya setegala. Ya Tuhan, ya Tuhan. Biarlah semua yang daripada-Mu pagi ini terjadi Tuhan. Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Kau lanjutkan sendiri pekerjaan-Mu Tuhan. Kami mau belajar duduk di kaki-Mu. Ajari kami lebih lagi Tuhan. Memperingati hari Pentakosta yang luar biasa pagi ini Kau izinkan tahun 2024. Karena kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ngomong kiri kanannya, Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Saudara, Pentakosta hari ini kita harus paham kenapa kita harus bisa mengatasi perasaan kita. 2 minggu lalu saya cerita Rasul Paulus mengungkapkan ada 4 pertanyaan yang penting dan sekaligus Rasul Paulus memberikan jawabannya sebagai dasar untuk tuntunan hidup Anda dan saya, supaya kita enggak sedikit-sedikit masuk dalam perasaan kita, saudara. Yang pertama, masih ingat, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang kedua, jika Allah tidak menyayangkan anaknya, bagaimanakah mungkin Ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita, saudara? Dan pertanyaan yang ketiga yang tidak mungkin saya bahas lagi karena sudah kita bahas 2 minggu yang lalu. Anda bisa lihat di YouTube GBI Lamtera yang minggu lalu. Yang ketiga apa saudara? Siapakah yang dapat menggugat dan menghukum orang-orang pilihan Allah? Dan yang terakhir untuk kita mengawali Pentakosta pagi hari ini, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara, mari kita buka di Roma 8 ayat 35 ngomong apa? Roma 8 ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apa saudara? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Enggak ada, saudara. Kalau sampai ini Anda bisa jawab, Anda mengalami penindasan, Anda sesak enggak enak. Anda mengalami penganiayaan yang kadang-kadang kita pun juga berkali-kali mengalaminya. Anda enggak tahu solusinya apa. Bahkan Anda sampai mengalami kelaparan enggak bisa makan. Karena enggak ada pendapatan. Anda sampai mengalami borok kita tuh ditelanjangi di depan umum. Anda mengalami bahaya diizinkan Tuhan. Anda mengalami pedang. Ini sampai ditanyakan, siapa yang dapat memisahkan kita? Enggak ada, saudara. Coba Anda renungkan baik-baik pertanyaan keempat ini. Siapakah yang akan memisahkan kita
dari kasih Kristus? Ngomong kiri kanannya, enggak ada. Mari kita lihat di Roma 8 ayat 38 sampai 39, Saudara. Roma 8 ayat 38 sampai 39 ngomong apa? Sebab apa, Saudara? Aku yakin. Orang yang tahu bahwa dirinya enggak mungkin dipisahkan dari kasih Kristus, maka dia kalau ketemu dengan Tuhannya, dia akan penuh dengan keyakinan. Walaupun tangisan dan banyak curhat dengan air mata kita cerita ke Tuhan Yesus gitu ya. Tapi hatinya tuh selalu ngomong apa? Sebab aku yakin. Bahwa apa, sudah dikatakan apa? Baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Terus apa, sudah? Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, sesuatu yang orang bilang goib lah, makhluk apapun lah yang menurut Anda itu Anda takut dan gentar. Makhluk buas sekalipun, kalau Anda di tengah hutan sekalipun, Anda mengalami takut dengan apapun, dikatakan apa di ayat 39? Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kalau Anda bisa punya 4 kebenaran firman ini, di mana Rasul Paulus mengajarkan pertanyaan dan jawabannya, maka Anda dan saya dapat menikmati sepanjang hari penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, saudara. Anda akan dapat tidur nyenyak di malam hari, saudara. Nah, sekarang mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kita harus paham Pentakosta itu bagaimana. Apa yang harus kita alami dengan Pentakosta, Saudara? Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4, baca yang keras, 2, 3. Tiba-tiba seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari ayat ini, saya akan membawa beberapa poin tentang Pentakosta. Yang pertama, Pentakosta itu adalah angin dan api. Saudara. Pentakosta adalah hari yang penting dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Pentakosta sebenarnya merupakan kata Yunani Pentekoste. Kata-katanya tirukan saya, Pentekoste. Yang merujuk pada sebuah festival yang dikenal dalam perjanjian lama sebagai hari raya 7 minggu. Anda bisa baca di rumah di Imamat 23 ayat 15 dan Ulangan 16 ayat 9. Kata Pentakosta secara harfiah berarti 50, yang merujuk pada 50 hari yang telah berlalu sejak persembahan Paskah, saudara. Hari raya 7 minggu merayakan berakhirnya panen gandum. Perhatikan, bunyi tiupan angin saat Pentakosta begitu kencang dan keras. Alkitab banyak berbicara mengenai kekuatan angin yang selalu dipahami mengenai kuasa Allah yang bekerja untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan umatnya. Kalau ada angin itu kencang dan keras, dalam Pentakosta Alkitab banyak bicara mengenai kuasa Allah yang bekerja. Allah melakukan mujizat dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Mari kita buka Keluaran 14 ayat 21 ngomong apa? Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu, apa saudara? Tuhan menguakkan air laut dengan
perantaraan apa saudara? Angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering dengan angin, saudara. Angin timur yang keras. Maka terbelahlah air itu. Bisa belah itu karena angin, saudara. Tuhan menyediakan makanan berupa burung puyuh dengan mengirimkan apa? Angin bertiup untuk membawa burung-burung puyuh kepada bangsa Israel. Angin bicara mengenai Roh Kudus yang akan memelihara hidup Anda dan saya. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Mari kita lihat Bilangan 11 ayat 31 sampai 32. Dikatakan apa? Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari seberang laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, apa saudara? Bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Lalu bagaimana dengan api, saudara? Di Perjanjian Lama, api sering dikaitkan dengan kehadiran dan kekudusan Allah, saudara. Ada 2 contoh yang saya tulis. Yang pertama saat Tuhan menampakkan diri di hadapan Musa. Nanti Anda baca di rumah di Keluaran 3 ayat 2. Dengan api, saudara. Tiang api yang kedua, tiang api menyatakan kehadiran dan penyertaan Tuhan atas bangsa Israel di padang gurun. Di Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Demikian juga di Perjanjian Baru, api dihubungkan dengan kehadiran dan penyertaan Allah, saudara. 2 hal ini, angin dan api, itu menyatakan tentang apa yang dinyatakan di hari Pentakosta. Mari kita buka Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 29. Baca yang keras. 23. Waktu itu tetapi satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap pada yang tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, apa saudara? Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, kalau Anda berbicara mengenai api, itu artinya berbicara mengenai kehadiran dan penyertaan Allah. Artinya bicara mengenai kekudusannya, saudara. Kehadiran dan kekudusan Allah itu tersirat melalui lidah-lidah api di hari Pentakosta. Tentu saja api ini juga dihubungkan dengan Kristus sendiri di Wahyu pasal 1 ayat 14 dan 19 ayat 12, saudara. Lah, hubungan yang antara Pentakosta ini dengan Kristus menjadi dasar bagi karunia Pentakosta, yaitu Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu kepada orang percaya tentang Kristus. Poin yang kedua, Pentakosta dan pengurapan Roh Kudus. Aspek dari Pentakosta terkait adanya mujizat berkata-kata dalam bahasa roh yang memampukan orang-orang dari suku bangsa mengerti pesan dari para rasul, saudara. Api ini yang memungkinkan Petrus berkhotbah secara tegas dan tajam,
pada orang Yahudi. Pengaruh dari khotbah inilah yang sangat kuat karena pendengarnya menjadi sangat terharu. Kemarin Bu Devi cerita sekali Petrus berkhotbah, berapa saudara? 3.000 orang bertobat saudara. Mereka kemudian diperintahkan oleh Petrus untuk bertobat dan dibaptis. Kisah 2 ayat 38. Pengurapan Roh Kudus yang Anda minta pada saya, siapa yang kemarin rutin datang doa kepenuhan Roh Kudus 10 hari rutin? Dari awal sampai akhir angkat tangan, terima kasih atas tangan terangkat. Pengurapan Roh Kudus yang kita terima adalah suatu yang penting karena itu pengurapan membuat Anda dan saya akan membuat perbedaan, saudara. Pengurapan bisa membuat perbedaan, akan membuat perbedaan dalam mana, saudara? Dalam karakter Anda dan saya. Karakter yang dirubahkan, maka akan terlihat dari prestasi yang Anda capai bersama dengan saya. Kemarin saya cerita sih, untuk Anda bisa stay dengan Tuhan itu enggak mudah. Banyak sekali halangannya, saudara. Kemarin Bu Dewi cerita, berapa banyak orang yang sudah dalam pelayanan juga mengalami yang namanya banyak masalah. Bukan nggak ada masalah, saudara. Banyak masalah. Bahkan banyak orang yang disebut dengan pengikut Kristus, Kristen, dia juga berulang kali pengen mundur, saudara. Banyak, bukan nggak banyak, banyak. Kenapa? Ya karena apa yang dialami di dunia itu enggak mudah, gitu kan. Saya sudah pernah ngomong berkali-kali. Kalau Anda dan saya masih hidupnya di sini dan mengandalkan kekuatan Anda sendiri, Anda enggak akan kuat. Tiap hari Anda melihat sesuatu masalah yang kadang-kadang tidak terpecahkan, saudara. Bahkan kadang-kadang Anda tuh lelah, Anda sudah memberikan yang terbaik, terus memberi yang terbaik, tapi ada saja tekanan-tekanannya, saudara. Terus tekanan-tekanan itu masuk, saudara. Itulah kenapa butuh disiplin, saudara. Untuk Anda kuat, itu butuh disiplin. Nah, disiplin itu butuh kekuatan. Hari ini kita ngerayakan Pentakosta. Minta kekuatan sama Tuhan, minta urapannya, minta api dikuduskan, minta angin diberikan mujizatnya, saudara. Kalau Anda dipepet dalam keadaan apapun, please saran saya, jangan korbankan integritas Anda, saudara. Apapun yang terjadi, Anda harus tetap jaga integritas. Contoh, kalau Anda ini memang punya, mohon maaf, saya tidak menyinggung siapapun, saya hanya cerita yang terjadi di lapangan. Kalau Anda ini sudah kadung janji sama orang, baik dalam bisnis, baik dalam pertemanan, namanya janji pasti harus ditepati. Dalam dunia pelayanan, sama. Saat nanti Anda ngalami, saat Anda nanti sudah mulai, mohon maaf, senior, usia mulai bertambah, Anda sudah nggak muda lagi. Saya ini kan juga semakin lama juga semakin muda ya, saudara ya. Lama-lama kan ya mungkin toh saudara, khotbah terus sampai umur 75, sampai bingung, wah ya mungkin toh saudara, nggak mungkin lah. Tapi namanya manusia itu bahayanya apa? Kalau sudah dia tuh sudah biasa melayani dan dikenal orang, bahayanya post-power syndrome-nya adalah orang itu tidak mau digantikan sama yang muda. Berapa banyak sih Anda lihat pendeta yang sudah terlanjur meninggal, terlambat untuk memberikan delegasi kepada yang muda, terlambat. Nah kalau sudah terlambat, jemaat nggak bertumbuh. Sudah jemaat nggak bertumbuh, akhirnya buyar dewe-dewe, saudara. Hanya gara-gara pendetanya tidak siap delegasi ke yang muda. Dunia pelayanan. Integritas kita di sini, ini bukan membawa Anda pribadi loh. Integritas Anda kerja di sekuler maupun dalam pelayanan, itu adalah membawa nama Tuhan. Yang paham katakan amin. Itulah kenapa saudara, jaga kesehatan. Anda jaga kesehatan itu bukan berarti Anda nambah umur panjang. Karena umurnya di tangan siapa saudara? Umur di tangan Tuhan. Tapi lebih baik pas Anda dipanggil Tuhan, pas awalnya kayak Arnold Schwarzenegger. Terus meninggal, pes gitu. Orang usah diabetes, kencing manis, stroke, asam urat, jantung, orang usah. Tapi itu butuh yang namanya jaga kesehatan, saudara.
Tetap butuh. Lah, untuk jaga kesehatan saja butuh kekuatan. Itulah kenapa saya sarankan Anda tiap hari ya jalan pagi lah. Kalau yang sudah seusia kayak kita yang ABG ini, Anda baru gocap, ya kan? ABG kan singkatannya Anda baru gocap. Jadi kita baru 50 ya Pak Agung ya. Masih 50 ya toh, masih muda kan, masih ABG kan. Anda baru gocap masih muda. Ya jangan lari cepat Saudara. Siklet oklek malahan. Santai saja, jalan cepat gitu kan. Jalan cepat. Enggak ada treadmill, muter-muter kan itu loh halaman rumah, kampung-kampung keliling. Saya waktu di Bandung, loh tanya sama istri saya bawain acara jam berapa? Ya kamu standby jam 10, ya wes. Saya breakfast jam 6, langsung treadmill Saudara. Setengah jam fitness. Bawa ke acara. Besok lagi jam berapa? Jam sekian, ya wes treadmill mana? Itu butuh kekuatan, butuh disiplin Saudara. Nah, saat Anda ngalami masalah, jangan dimasukkan dalam hati sampai dalam. Grogoti kesehatanmu Saudara. Anda nggak bisa fokus dalam pelayanan, Anda nggak bisa fokus dalam bekerja Saudara. Fokus itu butuh kekuatan, dan kekuatan itu bukan suatu pilihan. Kekuatan itu keharusan. Ngomong kiri kanannya, kekuatan itu keharusan. Amin Saudara. Ngomong kiri kanan, balas lagi, kekuatan itu keharusan, bukan pilihan Saudara. Oleh karena itu keharusan, Anda harus hidup dalam kuat kuasa Roh Kudus. Pagi ini kalau Anda menerima api dan rohnya, yang dari Roh Kudus yang dicurahkan saat Yesus naik ke surga, Roh Kudusnya turun untuk mendapatkan kehidupan yang Anda dan saya inginkan. Artinya, begitu pengurapan itu masuk dalam kehidupan Anda dan saya, ada perbedaan. Yang setuju katakan amin. Angkat tangan kita kanan, taruh di dada. Mulai hari ini, hidupku berbeda. Ada karakter yang berbeda, ada prestasi yang berbeda, karena kuat kuasa Tuhan. Yang mau berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita Saudara. Kalau Anda terima pengurapan Saudara, membuat bakat dan talenta kita menjadi powerful. Karena bukan kekuatan kita, kekuatan Tuhan, bakat dan talenta kita powerful. Membuat kita semakin efektif dalam tangan Tuhan Saudara. Anda nggak boleh lagi, aku nih harus melakukan ngene, gen terkenal, gen suge, gen namaku dipandang orang, ora penting. Percuma Saudara, percuma. Saudara beritahu, pengurapan Roh Kudus membuat bakat dan talenta Anda menjadi begitu powerful. Anda menjadi efektif, semakin efektif, hari demi hari semakin efektif dalam tangan Tuhan. Anda diajak ngomong sama orang kerja sama, Anda cuma kroso gini toh, bener iki makdek aku kroso, lanjut, iki rak bener iki, ya aku rak kroso blas iki rak bener iki, tolak. Setiap hari saya membawa Anda kepada Tuhan, kan hanya Dia yang bisa membuatkan Anda itu menjadi powerful Saudara. Anda mungkin bertanya-tanya, kok Bapak bisa tahu ya ini, kok Bapak kok bisa tahu ini? Saya nggak tahu Saudara, saya pasti diberitahu. Contoh waktu pas Brandon yang paling gampang saya cerita. Pak, pacarku juga daftar di UNSW, New South Wales, di Melbourne, Sydney. Aku tak daftar ya Pak, soalnya kelihatannya bisa dapat beasiswa. Ya wis daftar biar enggak apa, siapa tahu bisa satu kampus sama pacarmu. Saya pernah ngomong ke Anda, pendaftaran baru dia masukkan, belum keluar hasilnya, saya cuma ngomong ke Anda kan, feeling saya dapat beasiswa. Bener nih? Dapat beasiswa? Pak, ada yang ngasih masukan daftar ke tempat yang namanya universitas ini Pak, di Melbourne. Saya cuma ngomong apa? Tadi malam saya ngomong apa? Ora usah. Besiku aja. Saya tanya, berapa banyak dari Anda
bimbang hatinya, lelah setengah mati. Karena terlalu banyak masukan dari banyak-banyak orang. Terlalu banyak inputan dari banyak orang dan Anda bingung pilih yang mana. Jadi orang yang tampil beda, ngomong kiri kanan, jadi orang yang tampil beda. Ikuti kata Tuhan, saudara. Anda akan sangat efektif sekali kalau Anda terima pengurapan Roh Kudus, saudara. Pengurapan Roh Kudus membuat perbedaan bagi Anda dan saya. Dibaca yang keras, di mana saudara? Di dunia kerja. Di marketplace. Membuat perbedaan, di mana? Di pelayanan. Siapa yang keluarganya dari orang tua sampai anak terus setia di GP Lentera, angkat tangan. Pak Timi, Bu Timi, sekeluarga, ya toh, Bu Dies, siapa lagi? Pak Rudi, Bu Rudi, terus ada lagi? Ikut tak sebut ke, bahaya. Ya. Bu Indar, Pak Ruslan, ya toh, Pak Andaya, Bu Benti, terus Pak Chandra, Pak Agung Indra sama Bu Debi, terus Kak Sinta, siapa lagi? Ada yang belum saya sebutkan? Sudah semuanya, Pak Doni, Bu Dini, ya kan? Siapa lagi? Ada lagi? Dan tante-tante dan om-om semuanya. Aman ya Kim ya? Aman ya? Bahaya ini saudara. Saudara gini loh saudara, saya itu paham gitu ya. Saat cuplikan kemarin itu ditampilkan, yang cuplikan yang kemarin yang dadaan itu loh, yang penata layanan, yang koordinator ditampilkan. Pasti Anda yang nggak ditampilkan Anda jengkel pasti kan? Asem tenan aku. Pak Andrian, halo Pak. Saya Anda kan jengkel kan? Pak Andrian nggak jengkel, mana pernah Pak Andrian jengkel? Enggak, ini berbeda. Belum tak sebutin tadi kan Pak Andrian. Anda jengkel kan? Lah aku ki mendino tampil nang kene kok ora nang video kuwi. Wah, Anda masih berdedek nang kene kan. Saya beritahu Saudara, tidak ada maksud hati saya ke sana Saudara. Sungguh swear. Enggak ada. Serius enggak ada. Bu Indra enggak ada. Saya enggak ada hati sana. Saya hanya ini loh yang koordinator yang sekarang. Lah yang sebelumnya adalah penasehat. Maka nanti akan ada meeting standar operasional prosedurnya untuk penata layanan. Semua penasehat yang 2022 sampai 2024 diundang semua untuk ikut meeting karena Anda penasehat. Yang juga katakan yes. Namanya penasehat enggak ada pensiun Pak. Sampai mati Bu, Pak, Anda penasehat di GP Lentera. Yang paham katakan yes. Jadi jangan mutung Pak, Bu. Waktu cuplikan itu dibuat, itu yang buat pun juga bukan saya gitu kan. Itu cuman waktu itu ide dadaan istri saya ngomong ke Mistika, yang penata layanan coba dicari foto-foto keluarganya. Itu kamu Mistika tuh nyari di sosmednya atau minta satu-satu? Berarti nyuri data di sosmednya masing-masing gitu ya. Loh, itu aja nyuri data Saudara. Hebat kan? Coba kalau ada diminta, kan misalnya dia ngasih, lu kok malah fotoku sing kasih ditoke, kan maksudnya kok ada lebih cantik ya gitu kan? Berarti kan minta data gitu ya. Itu dadaan Saudara. Tapi ingat, tapi begini. Pengurapan Roh Kudus membuat perbedaan. Amin. Kalau keluarga Anda melayani sampai anak cucu keturunan terus layani, Anda akan berbeda di dunia kerja dan di pelayanan. Di marketplace dan di pelayanan. Yang paham katakan amin. Nah sekarang kita buka Mazmur 20 ayat 7 ngomong apa? 23. Sekarang, kapan saudara? Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Sudah tahu saudara? Kalau Anda tahu kemenangan itu ada bagi orang diurapi, jangan harapkan kemenangan ada bagi orang yang tidak diurapi.
Anda akan lelah. Anda akan capek. Itulah kenapa saya dorong Anda untuk ikut SPY, saya pengikut Kristus, nanti minggu depan ini ya. Hari apa ya? Kamis ya? Kamis, bagi Anda yang belum ikut saya pengikut Yesus, chapter pertama angkat tangan. Chapter pertama tuh Anda akan dibawa untuk mengalami Kristus. Yang belum angkat tangan? Ada? Oke. Bapak Ibu bisa ajak anaknya, cucunya, tonggonya, semuanya teman kantor juga nggak ada masalah, itu hari libur. Loh, libur juga masuk kantor Pak, ya siapa tahu Anda butuh izin, kami bisa bantu buatkan izin. Alami dulu Kristus saudara. Kenapa? Ya karena sekarang kita tahu, ini loh jawabannya, sekarang kita tahu. Tuhan memberikan kemenangan pada orang yang diurapinya. Ngalami Kristus lewat firman dan rohnya. Kalau Anda ngalami nanti SPY chapter 2, Anda akan yang namanya apa? Sejalan dengan Kristus. Nah, yang hari Kamis nanti SPY chapter 2. Yang sudah ikut SPY chapter 1 angkat tangan. SPY chapter 1. Oke. Yang belum ikut SPY chapter 2 angkat tangan. Wah, nah, Anda sejalan dengan Kristus. Dan saya akan terus ngomong sampai doer berbusa-busa. Anda harus selesaikan sampai SPY chapter 3. Karena chapter 3 itu Anda dibuat kokoh di dalam Tuhan. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu yang harus dilakukan. Itu butuh disiplin, butuh integritas, butuh kekuatan yang dari Tuhan, saudara. Mazmur 23 ayat 5 sampai 6 ngomong apa? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Apa saudara? Pialaku penuh melimpah. Terus kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Apa saudara? Sepanjang masa. Masanya belum baca lagi. Diam dalam rumah Tuhan. Di dalam loh saudara, bukan di ayunan loh ya. Di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. I love you so much. Saya tidak ingin Anda tuh di marketplace toh rugi terus. Kerja nggak pernah masuk target. Anda disepelekan sama orang lain. Atasan melihat Anda nggak ada prestasinya. Percuma saudara. Anda harus paham, Pentakosta yang kita alami pagi ini, dengan angin dan api yang Roh Kudus yang berikan kepada Anda, di mana mujizat dan kekudusannya itu mengalir dalam hidup Anda dan saya, maka Anda akan mengalami kemenangan. Piala penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan mengikuti kita seumur hidup kita, dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, Daud bersaksi ada 3 hal yang akan diikuti oleh orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Daud bersaksi ada 3 hal orang yang mengikuti orang yang akan mengikuti orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Baca yang keras. Yang pertama, saudara, pialaku penuh melimpah, selalu berkemenangan dan selalu berprestasi. Anda lihat baik-baik. Papa mamanya takut akan Tuhan, itu akan ada warisan rohani kepada anak cucunya, saudara. Anda pengen anak cucunya nggak pernah minta-minta, punya prestasi, melaku sidik, beres, melaku sidik, cemerlang, juara, bintang, melaku sidik, cemerlang, juara, bintang. Karena papa mamahnya diurapi Tuhan. Yang kedua, baca yang keras. Kebaikan dan kemurahan belaka, artinya berbuah dan berdampak. Ngomong yang keras. Saya berbuah dan berdampak dalam hidup saya, mengikuti seumur hidupku. Amin. Yang ketiga apa saudara? Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, artinya bersekutu dengan Tuhan di surga selamanya. Poin yang ketiga yang terakhir, Pentakosta selalu berurusan dengan urapan kasih, saudara. Semakin Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, semakin Anda dipenuhi oleh kasih Allah. Roma 5 ayat 5. Saudara. Kasih Allah itu mengubah hati kita, menyelamatkan jiwa kita, memperbarui pikiran kita, menyegarkan kekuatan kita.
Salah satu tokoh gereja yang namanya Agustinus, saudara, mengatakan siapa yang mengasihi, ia pasti memiliki Roh Kudus. Semakin ia dipenuhi Roh Kudus, dikatakan apa? Maka semakin besar kemampuannya untuk mengasihi Tuhan dan sesamanya, saudara. Karakter manusia mana ada yang gak egois? Egois semua. Semua egois. Bawaan orok ya koyo ngono kuwi, saudara. Tapi kalau Anda sudah diubahkan, saudara, Anda melihat kasih dalam wajahnya, hatinya, tindakannya dia penuh dengan kasih. Disudutkan gak bales. Dihina malah mendoakan. Dijauhi malah telepon, gimana kabarnya. Tokoh gereja mengatakan namanya Agustinus, siapa yang mengasihi ia pasti punya Roh Kudus. Semakin ia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka makin besar kemampuannya untuk mengasihi Tuhan dan sesamanya. Ketika Alkitab berbicara tentang kasih, hal itu menunjukkan kepada Roh Kudus sebagai sumber kasih dalam hidup Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara, ingat baik-baik, buka Yohanes 14 ayat 26 ngomong apa? Baca yang keras, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus bukan hanya pribadi yang dahsyat, tapi juga pribadi yang lembut, yang memberikan penghiburan. Saat Anda lemah, saat Anda lelah, saat Anda capek dan segala macam, Dia sanggup menjadi penghibur buat Anda dan saya. Juga katakan amin. Itulah kenapa jangan terlalu menyalahkan orang lain karena orang lain membuat Anda kecewa. Tapi salahkanlah diri kita. Mungkin kita terlalu banyak berharap sama orang lain. Anda lebih baik banyak berharap sama Tuhan, saudara, daripada sama orang lain. Amin. Orang yang tenang, penuh dengan kasih, itu bukan karena nggak ada masalah. Percayalah, masalah Anda banyak. Yang banyak angkat tangan. Ada? Banyak kan? Masalah saya banyak nggak, saudara? Banyak, tapi nggak pernah tanggap, Pak. Bu, nggak pernah tanggap, nggak urusan saya sebetulnya. Orang tenang itu bukan nggak ada masalah, saudara. Artinya apa? Karena ada Tuhan yang menyertai, yang juga katakan yes. Allah akan buka pintu bagi orang yang mengetuknya. Jadi kalau Anda memang buntu, datang pada Dia. Amin. Nanti hari Selasa kita ada komsel bersama. Siapa di tempat ini yang belum berkomunitas sel, angkat tangan? Yang belum berkomsel? Nah, nanti hari Selasa kita komselnya online. Kebetulan kalau komsel bersama itu saya membawakan sebulan sekali. Jadi kalau Anda belum berkomsel, sambil Anda tanya sama Mistika, komsel yang dekat sama rumahku yang mana ya, gitu kan. Nah, kalau Anda belum menentukan pilihan, minimal sebulan sekali Anda ikut berkomunitas sel. Komunitas sel via darat, saudara. Tapi lewat udara. Di Semarang atau dimanapun, gitu, Anda via onsite, ya Anda ke tempat yang sudah ditentukan. Tapi kalau Anda nggak punya waktu, Anda di luar kota, ya sudah, via udara, komsel bersama. Nanti hari Selasa, kita komsel bersama jam 6:30, hari Kamis kita ada SBY. Tim pujian maju ke depan. Jika Anda memulainya bersama Tuhan, jangan pernah Anda menyerah hanya gara-gara manusia. Itulah kenapa dalam keadaan apapun, langkah yang cerdas saat terjepit adalah Anda harus lari kepada Tuhan. Jangan pernah Anda lari kepada manusia. Amin, saudara. Bangkit bersama-sama, kita nyanyikan satu pujian. Bagi Tuhan, Pak Dek. Ku yakin
saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Musik mainkan dengan lembut ketika Anda menerima apa yang Anda doakan. Percayalah, itu karena kasih Tuhan, saudara. Banyak hal saat doa-doa Anda dijawab, saat doa saya dijawab Tuhan. Banyak hal saya itu ngomong gini, Tuhan, aku tuh gak pantas. Aku betul gak pantas, Tuhan. Tapi kalau kau jawab, itu karena Engkau mengasihi kami. Pernahkah Anda sadar saat Anda doa dan dijawab Tuhan sesuai persis dengan keinginan Anda? Itu karena Dia mengasihi Anda dan saya. Namun saat Anda tidak menerima apa yang Anda doakan, itu pun adalah perlindungan dari Tuhan, saudara. Karena kali itu dikasihkan kepada Anda dan saya dalam kondisi kita tidak siap, kita bisa hancur, saudara. Kita bisa jatuh, saudara. Itulah pagi ini saya mengingatkan, saat angin besar itu membuat mujizat itu terjadi, seperti berkat itu disuntak keras dalam hidup Anda. Di saat itulah Anda harus punya pikiran begini, aku harus punya komitmen lebih di hadapan Tuhan. Betul? Banyak orang gak sadar, semakin doa dijawab, minta apa dikasih. Dia larut dalam kesibukannya di dunia, saudara. Dia lupa, padahal Tuhan mengasihi dia itu sungguh-sungguh. Dia hanya ingin untuk Anda dan saya itu selalu connect tiap hari, saudara. Pagi ini, kalau dalam hati Anda ngomong gini, Tuhan, hari ini aku tahu Kau memberikan aku mujizat yang besar. Hari ini Kau berperkara dalam kehidupanku. Kau buat semua jawaban doa yang baik, yang menguntungkan, yang memberkati aku, membuat aku bertumbuh, itu pasti dikasih Tuhan. Kalau itu yang menjadi apa yang Roh Kudus arahkan, taruh tangan kananmu di dada. Kalau hari ini Anda berkata, Tuhan, aku mengerti Kau mengasihi kami. Kau buat kami lebih dalam lagi mengasihi Engkau, untuk lebih bersekutu, lebih percaya dengan Tuhan, lebih mau disiplin lagi, lebih mau mengandalkan Tuhan. Kalau itu yang Tuhan terapkan dalam kehidupanmu, yang ada dalam rohmu, taruh tangan kananmu di dada, saudara. Dan kalau hari ini Anda berkata, Tuhan, tempo hari Kau tidak jawab doaku, Tuhan. Pagi ini aku tahu, ternyata Kau melindungi aku dari mara bahaya ke depannya.
Ada hal yang aku tidak tahu ke depan, tapi Engkau tahu Tuhan. Sehingga saat Kau tidak beri jawaban itu, hari ini aku tahu, itu bisa menyelakai aku di kemudian hari. Berikan ucapan syukur kasih itu Tuhan. Terus melekat pada Dia. Dan saya ingin mau berdoa buat tangan-tangan yang diletakkan di dada. Mari kita angkat dua tangan kita tinggi-tinggi, kita berdoa, Tuhan ini kami Tuhan. Merayakan hari Pentakosta Tuhan, biarlah api dan angin-Mu yang deras melingkupi kami Tuhan. Menguduskan kami Tuhan, menyucikan kami, menerima kami dengan banyak hal Tuhan. Yang tidak layak ini menjadi layak karena Engkau Tuhan. Biarlah mujizat-Mu hadir pagi ini Tuhan. Mujizat-Mu hadir pagi ini. Yang tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, normal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit lambung, asam urat, jantung, diabetes, semuanya normal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ada miom, kista, kanker, normal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh semua yang ada, bakteri, virus, amuba, apapun Tuhan, penyakit tulang, apapun Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Yang tidak kami sebutkan pun Tuhan, yang mereka mengalami pergumulan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan pagi ini. Di dalam nama-Mu kami sungguh-sungguh berdoa bahwa apa yang kami doakan terjadi itu karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, sebelum kita selesai, mari kita doa Bapa kami yang keras, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Mari kita lihat pengumuman sebentar. Silakan duduk. Kekuatan kepadaku. Sama-sama saudara kita memperkatakan kekuatan kita dalam Kristus. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. 30 bukan anak ganjil. Hanya kau milik di surga. Tiada yang ku miliki di bumi. Yang berbeda sudah. Bapak itu beda dengan anak itu beda dengan Roh Kudus beda dengan Bapak dan anak, memang beda, tapi jadi satu. Apakah Anda paham? Dengan iman saudara. Namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Sebentar lagi kita juga akan menyaksikan berkat persembahan puji-pujian dari ibu-ibu WBI. Mari waktu dan tempat dipersilakan. Mari ibu-ibu semuanya, saya undang maju ke depan. Bapak Ibu, kami juga mengajak Bapak Ibu untuk nanti ikut nyanyi bersama. Setuju? Amin.
Luar biasa ya Bapak Ibu semuanya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Ibu-ibu WBI Lamtera. Buat ibu-ibu dan kaum remaja putri yang mungkin belum bergabung di dalam WBI, kami juga mengundang untuk bisa beribadah bersama di dalam ibadah WBI yang diadakan hanya 1 bulan 1 kali saja. Disempatkan ya ibu-ibu dan remaja putri yang belum pernah hadir mungkin ya, acaranya sungguh sangat menarik-menarik. Amin, disempatkan datang. Ya, pada kesempatan ini kami juga ingin mengundang, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Adakah? Oh, puji Tuhan, ada di sebelah sana. Selamat datang. Yang mana? Yang mana? Selamat datang. Kami rindu untuk bisa beribadah datang, bersama-sama kembali di dalam minggu-minggu selanjutnya. Oke, penampilan yang luar biasa ya Ibu WBI. Siapa di tempat ini yang pacarnya belum ikut WBI, angkat tangan? Loh, saudara, dahsyat loh. WBI-nya WBI Lamtera tuh WBI-nya dahsyat, saudara. Kalau belum menikah aja sudah daftarkan di WBI. Kalau sudah menikah, jos. Amin, saudara. Dijamin Anda nggak mungkin ibadah di luar sambil ayunan, mungkin, saudara. Amin. Mari kita bawa persembahan dalam tangan kita. Anda juga bisa melalui transfer ataupun dengan scan QR code. Mari kita bawa persembahan hadapan Tuhan. Bapa, ini persembahan kami Tuhan, untuk bungkus dengan darah Yesus. Sucikan dan kuduskan persembahan kami, jadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Kami kembalikan semua yang jadi milik-Mu Tuhan, seperti yang Kau inginkan. Biarlah kami tahu Tuhan, kami selalu ikuti, karena kami selalu Kau arahkan untuk menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Sebelum pulang, mari kita angkat kedua tangan kita, aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang dicintai Tuhan, dikasihi, diberkati dan disembuhkan, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Berbahagialah orang yang menerima firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya, maka Anda akan disebut oleh orang-orang yang berbahagia. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Tuhan memberkati.